Sama kita belajar, kita raih semua impian. Teman dan guru-guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Fida, Yayasan Islam Al-Fida Cendikia sekarang melaksanakan kegiatan rapat kerja yang alhamdulillah di tahun sekarang setelah 2 tahun kita kemarin itu tidak melakukan kegiatan di luar dari Al-Fida, yaitu rakernya di Al-Fida semua. Tapi alhamdulillah tahun sekarang kita mulai lagi di Al-Fida untuk merancang kegiatan-kegiatan spektakuler di Al-Fida. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di wilayah Sentul. Dan alhamdulillah juga kita sekarang sudah melahirkan terobosan-terobosan untuk merubah sesuatu yang memang belum maksimal. Sekarang kita maksimalkan, yaitu ada 3 titik atau 3 bidang yang sekarang kita maksimalkan, yaitu di bidang kurikulum dan SDM, di bidang Quran dan kesiswaan, dan di bidang media. Dan prestasi kita selama bulan Juli sampai sekarang alhamdulillah karena kita melakukan terobosan itu melahirkan sebuah prestasi di bidangnya masing-masing. Dan alhamdulillah bersama saya sekarang hadir itu kepala bidang yang siap membackup saya sebagai ketua yayasan, dan mereka menyiapkan semua konsep-konsep itu sehingga kita menjadi tim yang solid, tim yang berusaha terus melakukan terobosan-terobosan di bidang pendidikan. Di samping sebelah kanan saya yaitu ada Ustadz Hadi Khairuddin, ya, silakan disapa Ustadz Hadi. Beliau diamanahkan sebagai kepala bidang media dan humasda, dan insya Allah nanti akan mempresentasikan kegiatan-kegiatan atau program-program raker sekarang. Berikutnya di samping sebelah kanan saya juga yaitu Ustadz Muslimin. Disapa Ustadz. Assalamualaikum. Nah, beliau adalah kepala bidang kesiswaan dan Quran, pembinaan dan Quran, KPQ. Dan alhamdulillah terobosan-terobosan beliau sangat banyak nih di bidang KPQ ini. Dan di samping kiri saya Ustadz Sugeng Susianto. Dia sebagai kepala bidang kurikulum dan SDM. Dia juga sebagai kepala JSIT atau ketua JSIT Kabupaten Bekasi. Jadi referensi JSIT di Kabupaten Bekasi sekarang alhamdulillah dipegang oleh Ustadz Sugeng Susianto. Teman-teman Al-Fida, sekarang kita ingin workshop santai-santai dengan Ustadz Hadi, Ustadz Sugeng, dan Ustadz Muslimin untuk mencoba menggali nih program-program raker yang kita lakukan terobosan di bidang ini. Ya, saya fokus dulu ke Ustadz Sugeng Susianto nih. Bagaimana terobosan-terobosan di bidang kurikulum dan SDM. Silakan Ustadz Sugeng, kira-kira program apa saja nih yang kita canangkan buat anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi luar biasa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nurdin dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah tahun ini kita memiliki sebuah energi yang sangat besar kalau menurut saya untuk kemudian membuat sebuah perubahan yang signifikan terutama di Al-Fida, dan ini selaras dengan program pemerintah yang kemudian tahun ini menghadirkan atau meluncing tentang kurikulum prototype. Nah, dan ternyata bahwa kurikulum ini sangat-sangat sesuai dengan keinginan kita sebagai bagian dari bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia, bahwa lembaga pendidikan menjadi lembaga yang paling depan untuk kemudian menjadikan bangsa Indonesia lebih berdaya, menjadikan bangsa Indonesia lebih berdaya dengan kekhasan Indonesia yang di situ memang ada budaya lokal, tapi juga menjadi Islam juga sangat kental dan sangat mewarnai Indonesia di dalam sejarahnya. Dan alhamdulillah dengan kita di Sekolah Al-Fida ada 3 hal besar yang akan kita lakukan ya dan sedang kita bahas di dalam raker ya, ada terobosan besar yang kita lakukan dalam raker ini Pak Nurdin, dan ini sesuai dengan arahan dari yayasan bahwa yang pertama kita akan membuat sebuah kurikulum tentang kelas matrikulasi ya, kemudian yang kedua adalah kelas reguler ya ataupun akademis. Ya, kemudian yang ketiga adalah kelas Al-Quran. Dan ketiga kelas ini memiliki ciri dan ini yang sebenarnya hampir sama tapi memiliki fokus yang sedikit berbeda dengan satu dengan yang lain. Kalau matrikulasi adalah sebuah kelas persiapan untuk menuju kedua kelas ini. Nah, sedangkan untuk kelas Al-Quran memang kita spesifik bahwa
walaupun kami bukan sebuah sekolah yang boarding, tapi kami yakin bahwa dari Al-Fida, dan ini sudah terbukti bahwa di SMA tiap tahun kami melahirkan siswa-siswi yang hafiz Quran. Bahkan ada yang tadinya baru masuk SMA baru juz 30, tapi ketika dia 3 tahun di Al-Fida di SMA, mereka bisa selesai menghafal Al-Quran. Dan tiap tahun kita ada ya. Dan tiap tahun ada, itu. alhamdulillah. Dan karena memang kita ingin menjadikan Al-Quran itu menjadi sebuah inspirasi besar bahwa kurikulum kami memang selaras dengan itu dan sesuai dengan nilai-nilai Quran. Itu yang pertama. Kemudian untuk kurikulum akademis. Ya, kurikulum akademis itu kita tetap sesuai dengan kurikulum nasional, tapi memang kekhasan kita porsi tentang waktu mungkin porsi dan lain sebagainya, karena kita memang full day school, jadi punya keluasan yang lebih besar untuk kemudian meng-create dan memberikan warna khusus ya di Al-Fida ini dengan nilai-nilai keislaman yang tentu lebih kental, dan insya Allah ini akan sangat mengindonesia sekali, dan kita ingin bahwa bangsa kita akan banyak lahir generasi-generasi yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin besar, dan salah satunya adalah pemimpin yang berkarakter, yang berakhlak mulia, dan juga dia yang cerdas tapi juga sangat beradab. Dan ini kami harapkan lahir dari Al-Fida dengan kurikulum yang memang kami rancang untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan Indonesia. Mungkin itu Pak gambaran besarnya. Artinya mungkin secara maksimal kita akan maksimalkan untuk benar-benar terimplementasi kurikulum yang kita buat tadi ya. Betul, ya. Sehingga benar-benar anak yang nggak pede masuk Al-Fida, pede dengan standar kompetensi kelulusan tadi. Terus anak-anak yang punya mimpi ke luar negeri kita fasilitasi juga. Betul. Sehingga benar-benar kita melahirkan anak yang bukan hanya lulusan PTN yang terbaik di Indonesia, tetapi juga lulusan universitas luar negeri seperti Ummul Qura, Al-Azhar mungkin, sama dan alhamdulillah sudah alumni kita sudah ada yang di Turki, di Sudan, di Al-Azhar juga sudah ada. Dan sebagainya. Sudah tersebar di mana-mana. Itu kurikulum. Jadi kalau kita lihat kurikulum, insya Allah ya Ustadz Sugeng, kita benar-benar akan memfasilitasi nih anak-anak kita. Dan mungkin sedikit saya tambahkan Pak, jadi kita tahun ini akan menjadi sebuah tahun gerakan perubahan yang luar biasa, di mana seluruh aspek sarana prasarana perangkat yang kita butuhkan untuk sebuah kurikulum itu juga akan diislamisasi dengan lebih masif lagi, sehingga betul-betul dari A sampai Z-nya itu semuanya tercover dengan nilai-nilai Islami, dan memang itu yang menjadi esensi. Jadi insya Allah percaya sama Ustadz Sugeng untuk merancang kurikulum, dan insya Allah teman-teman wali murid dan anak-anakku semua akan merasakan betapa luar biasa Al-Fida melakukan terobosan-terobosan itu. Mohon doanya. Tentunya adab, terus Quran dan sebagainya pun menjadi tidak lepas dari pengawasan kita, menjadi perhatian kita, karena ada terus karakter, terus Quran dan sebagainya malah menjadi prioritas utama, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa secara ibadah, dan akidah pun lurus serta karakternya luar biasa, sehingga kita benar-benar mempersiapkan. Nah, kira-kira terobosan apa nih yang akan dirancang oleh Ustadz Muslimin dengan timnya, pasukan KPK-nya, kesiswaan, terus pembinaan, BPI-nya, karakter, dan Qurannya. Kira-kira rancangan apa yang sudah disiapkan sama Ustadz Muslimin untuk Al-Fida ke depan yang lebih maju, sehingga Al-Fida bukan saja dinikmati oleh orang Indonesia, oleh orang Al-Fida, warga Al-Fida, tetapi dinikmati oleh khalayak dunia. Silakan Ustadz Muslimin. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami atau saya sebagai Kepala Bidang Kesiswaan, Pembinaan dan Quran tentunya tidak akan memutus atau kemudian keluar dari apa yang dicantumkan dan dibeberkan tentang kurikulumnya. Kami sebagai kesiswaan pasti mendukung. Nah, alhamdulillah di terobosan yang kami buat di tahun 2022 dari sampai 2023 adalah, yang pertama adalah tadi ada kelas matrikulasi. Kalau kurikulum adalah tentang jadwalnya, nah kami sebagai kesiswaan mengawal praktek ibadah dan adabnya. Karenanya di KPK khususnya kesiswaan, saya menyampaikan matrikulasi ibadah dan matrikulasi akhlak. Ini berdasarkan evaluasi, alhamdulillah Al-Fida sebetulnya secara program kesiswaan itu luar biasa masif dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi di tahun berikutnya lebih kita monitor, lebih kita maksimalkan dalam praktek ibadah. Yang pertama adalah matrikulasi ibadah.
yang saya maksud dengan matrikulasi ibadah adalah ketika kita memberikan ibadah, pemberian informasi dan pemberian praktek-praktek ibadah yang mendasar dan itu dimonitor terus, maka akan menjadi cikal bakal anak-anak yang soleh, beribadahnya soheh, beribadahnya lurus sesuai dengan aturan Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah matrikulasi ibadah, yaitu praktek ibadah sholat dan praktek ibadah wudhu, Pak Nurdin. Dan alhamdulillah Al-Fida sudah memiliki videonya. Dengan adanya Al-Fida TV digawangi oleh Ustaz Hadi, kita sudah memiliki praktek wudhu anak-anak kita dan praktek sholat anak-anak kita. Matrikulasinya adalah di tahun pertama kelas 1 maka diwajibkan menonton atau melihat praktek wudhu yang kita berikan dan langsung dipelajari di rumah masing-masing. Kemudian awal masuk di tahun ajaran baru, yaitu MOS atau MTAC, Masa Ta'aruf Al-Fida Cendekia, maka akan diadakan penilaian setelah mereka melihat praktek di YouTube Al-Fida. Ya, ini yang sebelumnya mungkin kemarin-kemarin belum ya, tapi alhamdulillah dengan adanya video yang kita miliki, video wudhu, video praktek sholat, dan video dzikir dan sebagainya, alhamdulillah ini mempercepat mereka memahami dan mempraktekkan ibadah. Ya, sehingga ketika mereka sudah masuk di awal tahun ajaran baru, wali kelas atau guru bidang akan mengadakan penilaian. Dan disitulah kemudian monitor, kemudian diperbaiki apabila ada hal yang kurang paham ketika menonton YouTube Al-Fida tentang praktek wudhu dan praktek sholat. Ini tentang matrikulasi ibadah. Kemudian yang kedua adalah matrikulasi akhlak. Nah, kita paham lah bahwasanya dunia hari ini anak-anak kita, masya Allah, kita perlu perbaiki adabnya, perlu perbaiki akhlaknya, dan alhamdulillah guru-guru kita luar biasa masif. Akan tetapi kemudian ketika monitornya, kemudian evaluasinya kurang, akhirnya anak hilang lagi, adabnya kurang lagi, dan seterusnya. Karenanya kita masukkan matrikulasi akhlak atau ibadah dalam rangka mereka membiasakan. Contoh yang paling sederhana, kita alhamdulillah insya Allah tahun besok, bahkan tahun ini Februari sudah memiliki masjid sendiri, Ar-Raudhah. Makanya mohon dukungan dari wali murid semuanya. Masjid Ar-Raudhah. Ini kesempatan saya dan tim kami ya KPK untuk mematrikulasi akhlak dengan baik. Adab masuk masjid, adab memegang Quran, adab interaksi dengan Al-Quran, kemudian adab terhadap orang tua, adab terhadap guru-guru, semuanya dimonitor dari awal. Matrikulasi yang dimaksud di sini yang insya Allah disusun oleh kurikulum SD kelas 1 dan kelas 2. Artinya kelas 1 sudah beres semua materi-materi ibadah, sehingga di dalam otak dan hati mereka itu benar-benar ibadah yang benar seperti ini. Sehingga kelas 2, kelas 3 sampai seterusnya dia melekat ibadah yang benar. Nah, ini terkadang kita sudah memberikan, tetapi monitor dan evaluasinya kadang-kadang kurang ya Pak Dunia. Ini yang tentang matrikulasi ibadah. Ya, makanya tahun 2022-2023 ini saya tidak lagi toleran, kami sebagai tim nggak mau toleransi lagi terhadap teman-teman yang membiarkan, yang cuek atau mungkin kurang masif terhadap monitoring dan evaluasi. Yang kedua, ini yang paling penting juga, yaitu matrikulasi Al-Quran. Alhamdulillah di Al-Fida juga alhamdulillah dari tahun kemarin sudah mencanangkan 2 tahun selesai SD Al-Quran, kemudian kelas 7 semester ganjil selesai tahsin Al-Quran, dan yang ke SMA, SMK selesai 3 bulan matrikulasi tahsin Quran. Artinya apa? Bahwa dari nol, dari dasar mereka cara membaca Al-Quran dengan baik sudah tuntas. Sedangkan di periode yang dari luar saja tadi yang SMP ya, dari SD negeri, dari SMP negeri atau dari yang di luar IT, insya Allah akan tercover dan akan kita perbaiki semaksimal mungkin, karena sudah terbukti juga ya dari negeri alhamdulillah tuntas juga 1 semester untuk SMP. Ini yang enak yang dari Al-Fida ya. Kalau dari Al-Fida langsung nih tinggal terusin dan mereka tidak punya alasan untuk tidak percaya diri karena langsung distandarkan kompetensinya. Iya, berhubungan dengan matrikulasi, alhamdulillah di tahun ini juga Al-Fida sudah memiliki buku tahsin tersendiri, yaitu metode Muratala.
ini kita kawal dengan standar yang sudah kita tentukan, Bundin. Betul. Nah, betul. makanya sekali lagi tadi saya sampaikan, kami tim nggak mau lagi toleran kepada teman-teman yang mungkin kurang ya, evaluasinya kurang masif dalam pembelajarannya. Besok akan kita monitor standarisasi tahsin murotalah dan standarisasi metode TES tahfiz. tahfiz. Alhamdulillah sudah kita rancang Jadi semuanya. tahsinnya ada murotalah ya Ustaz ya. Iya. Tahfiznya ada tes. TES, TES. tilawah evaluasi sederhana. Sederhana. Insya Allah gitu, Bang. Oke, jadi kita udah punya metode semua nih. Bahasa Arab juga punya ya Ustaz Sudah. Sugeng ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris juga udah punya metodenya, tahsin dan tahfiz. Insya Allah percaya sama Alfida, karena Alfida merancang pendidikan memang benar-benar secara Tadi mungkin masif. Bapak menambahkan izin Pak. Iya, Nanti iya. untuk program bahasa memang kita ada program khusus yang sudah kita launching di bulan Januari ini, bahwa setiap Selasa dan hari Jumat, Selasa untuk English Day, ya mereka dibiasakan untuk berbahasa Inggris Ya. ya dengan modul yang sudah kita buat. Kemudian hari Jumatnya kita semuanya wajib menggunakan bahasa Arab sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan modul yang kita buat. Dan Betul. setiap Sabtu ya guru-gurunya kita tentir terus, kita latih terus untuk kemudian melaksanakan program-program bahasa ini dengan baik. Mungkin Ya, itu Pak tambahan saya. kurikulum keren, kesiswaan juga keren, Quran dan sebagainya keren. Tidak mungkin akan terlaksana atau secara masif diketahui dan dilihat serta diamalkan tentunya dengan anak-anak ketika tidak disampaikan baik secara masif oleh teman-teman di media. Nah, kita juga punya media yang alhamdulillah nih, saya tadi sebagai bagian dari manajernya media sudah mengantarkan YouTube kita termonetisasi, dan alhamdulillah juga sudah hampir dilihat dakwah kita di 54 negara, teman-teman. Nah, bagaimana rancangan media Humasda itu dirancang oleh tangan dinginnya seorang Ustaz Hadi. Tangan dingin ya. Allah Akbar. Alfida mendunia ya Pak ya. Sehingga Alfida mendunia nih. Kira-kira bagaimana nih tangan dingin seorang Ustadz Hadi mampu menjadi panas buat masyarakat Alfida untuk Ya, padahal beliau lulusan meningkatkan pertanian ya. pertanian. Jadi yang dirancang itu. Teknisnya tapi Oke, silakan Ustadz Hadi, gimana? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, saya diamanahkan oleh Ustadz Nurdin untuk di bidang media ya. Semenjak pandemi ya, alhamdulillah kita bergerak di bidang media. Sebenarnya fungsi dari media ini seperti katalisator atau akselerator gitu ya, yang fungsinya itu meningkatkan ya efek manfaat dari program-program yang ada di Alfida. Ya, jadi manfaat yang tadinya hanya dirasakan oleh warga Alfida, siswa Alfida, guru, bahkan wali murid Alfida, sekarang dengan adanya media bisa dirasakan oleh seluruh umat muslim dan bahkan seluruh Indonesia, seluruh dunia insya Allah ya Ustaz, ya seperti itu. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz, dan media yang kita fokus untuk saat ini yaitu media YouTube ya, dimana alhamdulillah kita di media YouTube ini sudah memiliki 3 channel ya, 3 channel YouTube. Yang pertama adalah Alfida TV, yang kedua adalah KLC TV atau Al-Quran TV, kemudian yang ketiga adalah Nasyid Alfida TV ya, Nasyid Alfida ya. Dan yang Alfida TV ini menjadi channel yang pertama kita dirikan ya, channel pertama yang kita buat ya, sebagaimana tadi fungsinya bahwa kita sebagai fasilitator. Jadi fungsi media ini menyebarluaskan manfaat, mulai dari program kurikulum ya, program kita ada program padi, pembelajaran aktif dan inovatif dari guru-guru Alfida yang dilaksanakan secara online ya. Pembelajarannya, video pembelajaran seperti apa nanti sahabat Alfida bisa saksikan di Alfida TV ya. Insya Allah dari seluruh level, dari SDIT, SMPIT, SMAIT dan SMAIT dan bahkan SMKIT terutama ya, seperti itu. Jadi program kita pendukung nih ya seluruh program yang ada di Alfida. Tadi dari kurikulumnya gitu ya, kemudian juga dari Al-Qur'annya ya, program Al-Qur'an, bahkan kita buat channel khusus untuk Al-Qur'an nih Zat, insyaallah. Mengisi konten-konten ke-Al-Qur'anan ya. Al-Qur'anan. Jadi biar manfaat program Al-Qur'an yang dahsyat di Alfida ini terasakan oleh seluruh sahabat Alfida TV dimanapun, bahkan di seluruh dunia insyaallah gitu ya. Dan bahkan unik nih Zat. Jadi Alfida TV Al-Qur'an nih, channel Al-Qur'an ini baru tahun ini Zat ya kita
kita buat gitu ya, tapi Baru Masya beberapa Allah, bulan. baru beberapa Langsung bulan, iya 54. tahun ini beberapa bulan ini, tapi Masya Allah sudah tembus lebih dari 50 negara 50 disaksikan berdasarkan analisis dari YouTube. Kita lihat analisisnya Masya Allah, jangkauan penontonnya sampai 50 lebih, 54 negara, Masya Allah. Artinya di sini manfaat yang dirasakan sudah cukup mendunia Insya Allah gitu ya. Kemudian program di Al-Quran ini sangat banyak ya, sangat banyak. Mulai dari tadi Murotala, metode tahsin Al-Quran, Murotala Al-Quran Al-Fida ini ya, pembelajarannya seperti apa ya, mulai dari jilid 1, 2, 3 sampai ke 4 seperti apa metodenya sudah kita buatkan videonya. Jadi sahabat Al-Fida TV bisa saksikan gitu, bisa belajar ya insya Allah Langsung dari TV dari Al-Fida. dan juga Siswa-siswa yang Al-Quran. mau ngulang di rumah juga tinggal putar gitu. Tiga Ustaz, putar ya. ulang di rumah seperti itu siswa-siswa untuk murojaah Al-Fida. dan sebagainya gitu kan, seperti itu. Dan Jadi insya Allah wali murid juga bisa langsung wali murid mengakses juga itu ya. bisa. Sehingga bisa jadi wali murid langsung tahsin dan tahfiznya Iya, luar biasa. betul. Insya Allah. Kalau dia manfaatin itu. Kita juga ada program tahsis buat orang tua, Ustaz, ya? Ada Ada, ya. khusus ya. KLC TV membuka KLC untuk umum tahsin dan tahfiz masyarakat. Masya Allah, di hari Sabtu ya. Apalagi ini bentar lagi insya Allah mohon doanya ya. Setelah ada Masjid Ustaz ya Ar-Raudhah ini jadi pusat pembelajaran Al-Quran yang sangat dasar dan bahkan juga pusat kajian ya Ustaz ya. Karena salah satu konten ya ataupun salah satu video untuk di Al-Fida TV juga dan juga di KLC TV ini yaitu adalah kajian keislaman ya Ustaz ya, yang kita biasa adakan tiap bulan sekali ya, setiap sebulan sekali ya, dengan kajian tafsir Al-Quran ya, surat-surat pilihan dan juga tentang hadis ya, tentang kajian tentang hadis Rasulullah SAW ya, hadis arba'in ya kalau tidak salah, tentang hadis arba'in ya insyaallah. Jadi teman-teman bisa saksikan dan bisa ikuti ya di setiap akhir bulan Ustaz ya. Ya di siap. akhir bulan di hari Jumat insyaallah seperti itu. Itu di kajian Al-Qur'annya. Kemudian juga ada ciri khas dari Al-Fida nih Ustaz, yang mungkin jarang di sekolah lain miliki ataupun yayasan lain, yaitu Nasyid Al-Fida ya, Masya Allah luar biasa yang Viral, sudah ya? banyak kontennya Ustaz ya. Kita sudah mengeluarkan berapa album Ustaz Sugeng? Sudah 5 5 albumnya Masya Allah. Album dengan jumlah lagu mungkin di atas 30-an kayaknya ya. Lebih ya saat insya Allah dengan udah karya banyak karya-karya banyak ya, insya Al-Fida. Allah ya, dan lebih banyaknya adalah karya ciptaan dari Ustaz Sugeng dan juga Ustaz Nurdin ya Masya Allah, Berkolaborasi. insya Allah Itu ya. Al-Fida. Dan juga yang menyanyikan membawakannya pun beragam ya Ustaz ya, dari mulai dari pengurus ya, Hanya juga. Ustadz Hadi Siswa. yang belum. Saya udah ada juga. Udah yang bareng-bareng. Iya. Bareng-bareng. cover saya banyak cover saya gitu. Walaupun nggak ada walaupun Yayasan, guru, kemudian siswa. Ya. Intinya potensi yang ada di Al-Fida kita maksimalkan dan kita libatkan dalam konten-konten ini. Semoga ini jadi amal jariah kita semua ya kelak insya Allah, dengan Al-Fida TV, kemudian KLC TV dan juga dengan Nasyid Al-Fida. Jadi Nasyid ini banyak sekali konten-konten nasyid yang ciptaan dari Al-Fida khusus dan juga cover yang sedang viral dan sebagainya. Baik, secara umum itu program dari Al-Fida. Dan yang terakhir mungkin program Humas satu, insya Allah kita menjalin hubungan dengan baik dengan masyarakat dan juga dengan wali murid, dan juga insya Allah akan mendukung untuk fundraisingnya dari Masjid Ar-Raudhah ya insya Allah seperti itu. Nah, dan ya program kita yang sangat dahsyat dari channel Al-Fida ini salah satunya adalah film pendek Islami ya, film pendek Islami Al-Fida yang Masya Allah kita di awal sudah launching 2 film yang bekerja sama dengan artis Kholidi Asadil Alam ya, mungkin sahabat Al-Fida TV sudah kenal, beliau adalah pemeran Azam ya dalam KCB Ketika Cinta Bertasbih ya, kerjasama dengan beliau dan Masya Allah sudah sukses ya, ditonton di seluruh dunia. Dan kemudian kita mandiri nih saat ya, alhamdulillah ya, tahun kemarin kita sudah launching film perdana dari Hikmah Al-Fida sendiri Berlian. yaitu Hikmah Berlian yang berjudul Surat Cinta di Akhir Waktu. Ini Ya, pemeran utama pemerannya juga ada di saya, Jadi ada di aki-aki sini, ya? Jadi aki-aki tapi ya. Yang penting adalah insya Allah kita memberikan peran yang terbaik untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. insya Yang Allah. jelas menginspirasi, Ustaz, ya. Menginspirasi. Dan Inspirasi. satu lagi
tunggu tayangan keduanya dari Hikmah Brilian yang insya Iya. Allah sekarang kita sedang casting pemerannya nih ya. Insya Allah ditunggu saja, kita sedang Ya. tahapan untuk casting. Ada kesempatan buat masyarakat luas untuk ikut casting Untuk ya. saat ini masih kita melihat potensi Alfida. terbaik dari siswa-siswi Alfida dulu. Alfida Insya Allah jika sudah sukses, kemudian kita bisa merambah keluar, insya Allah kita Oke. akan merambah. Nantikan di Bersiap-siap. tahun ini untuk film kedua dari Hikmah Brilian ya. Mantap. Seperti apa Oke, ya. siap. Sekian ya. Teman-teman, itu semua proses yang dilakukan oleh teman-teman di bidang masing-masing ya, dan kita optimis bahwa bidang ini akan menghantarkan anak-anak kita menjadi anak yang luar biasa. Satu hal mungkin tahun ini juga kita menerapkan 7 habit, kebiasaan anak yang kita rancang untuk menjadi kebiasaan yang luar biasa dalam menata kehidupan mereka. Dan kita mengambil inspirasi dari surat Al-Fatihah, sehingga ada 7 kebiasaan yang kita rancang khusus untuk menjadi karakter mereka. Dan alhamdulillah barusan kita sudah memfasilitasi teman-teman di komisi untuk merancang program apa saja yang mampu melahirkan 7 kebiasaan ini. Dan alhamdulillah Ustadz Sugeng juga sudah memfasilitasi, Ustadz Muslimin, Ustadz Hadi sudah memfasilitasi semua. Dan saya berharap di sini sedikit saja disampaikan Ustadz Sugeng, Ustadz Muslimin, dan Ustadz Hadi untuk apa yang dirancang programnya, walaupun kita masih dalam proses nih untuk terus merancang ke depan. Silakan Ustadz Sugeng, Ya, baik. 7 kebiasaan yang dilahirkan dari anak-anak kita mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah kami tadi sudah banyak berdiskusi dengan teman-teman, dan intinya bahwa kalau di kurikulum tentu tidak jauh dengan kegiatan pembelajaran, Pak. Jadi bahwa setiap pembelajaran itu harus ada nilai Ar-Rahman Ar-Rahimnya, ada nilai duniawinya, bagaimana mereka berinteraksi dengan dirinya, dengan temannya, dengan masyarakat, dengan orang tuanya, sehingga dia bermanfaat untuk sesamanya. Hablum minasnya ada, dan itu semuanya ada kandungan surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, setiap aktivitas pembelajaran yang dilakukan, anak-anak harus mampu menerjemahkan menjadi sebuah aktivitas ataupun ibadah yang membuat dia cintai Allah SWT. Jadi ibadah apa yang bisa kamu lakukan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, dan itu menjadi proyek, karena itu juga berkaitan dengan kurikulum prototipe bahwa anak-anak harus belajar proyek, harus belajar ini segala macam. Jadi 2 kegiatan yang selalu harus mereka pahami, ya, aktivitas mereka pahami, kegiatan duniawi manfaatnya buat sesama apa, kemudian amalan apa yang bisa dilakukan dengan konten pembelajaran dia lakukan yang sehingga Allah lebih sayang pada dirinya. Dan inilah yang menjadi esensi kita, bahwa pendidikan itu bukan sekedar angka-angka ya, tapi pendidikan adalah bagaimana siswa itu mampu merekonstruksi hidupnya menjadi bermanfaat untuk orang banyak, dan suksesnya adalah dunia dan akhirat. Itu yang menjadi Ya, esensi kita. menjadi karakter Alfida itu menjadi lebih penting, bukan sekedar bagaimana dia paham di akademis, tetapi menjadi karakter yang tentunya kesadaran diri dia menjadi makhluk khalifah fil ard di dunia ini. Ya. Oke, kira-kira Ustadz Muslimin bagaimana tuh tadi komisinya sudah merancang beberapa mungkin ya, nanti di akhir kita akan maksimalkan dan kita sampaikan. Baik, Silakan. 2 saja. Jadi kita mencoba mengawal anak-anak dengan mempraktekkan setiap dia melakukan sesuatu kebaikan, tujuannya Allah. Yang pertama, amalannya apa kita buat nanti. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka itu supaya setiap mendapatkan kenikmatan dia bisa berbagi karena bersyukur pada Allah. Dan yang ketiga adalah ketika ada sesuatu yang mungkin musibah Nggak nyaman kecil, nggak buat dia. nyaman, maka dia tetap bersabar. Nah, ini kita coba merancang amalan-amalannya. Gitu. Ya, kebayang Bapak Ibu wali murid, kalau anak-anak kita sudah punya karakter seperti ini, maka sesuatu akan dia jalani dengan indahnya. Dan Ustadz Hadi tentang apa tuh tadi komisinya? Jadi komisi saya itu membahas tentang poin ke-5 dan ke-6. Jadi poin ke-5 ke-6 ini mengambil hikmah dari surah Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu taat beribadah dan juga berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah beda apa saja yang kemudian fardu dan juga sunnahnya yang biasa dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia kafah dalam mengamalkan sunnah seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar dia mengaku sebagai muslim, tapi juga mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian yang poin yang keduanya adalah ihdinas siratal mustaqim, yaitu komitmen dalam
di jalan kebenaran. Artinya adalah lebih ke akidahnya. Bagaimana nanti lulusan dari Al-Fida itu dimanapun dia berada itu akidahnya sudah lurus dan sudah kuat dengan pengaruh lingkungan dimanapun. Jadi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana menumbuhkan akidah yang kuat itu? Nanti insya Allah program-program kita akan susun. Implementasi doa-doa sebagai bagian dari proses bahwa Muslim itu punya senjata dan senjata yang harus kita gunakan adalah doa kepada Allah SWT. Oke, Bapak dan Ibu wali murid, itu presentasi kita, bekal kita yang akan kita bawa pulang untuk rancangan anak-anak kita menjadi anak yang luar biasa. Tentunya apa yang kita lakukan memang belum maksimal, tetapi kita punya niat baik untuk melakukan yang terbaik. Ya, semangat. Dan di akhir dialog kita, mari kita yel-yel Al-Fida sebagai bentuk dan bagian dari proses menyemangati anak-anak kita untuk tetap fokus pada mimpi-mimpinya. Allah menciptakan dua tangan, tidak untuk menutup jutaan orang yang mengkritisi atau membuat negatif kepada kita, tetapi Allah menyuruh kita untuk menutup kuping, sehingga apa yang kita lakukan hanya fokus kepada mimpi-mimpi kita. Itu saja yang kami sampaikan, dan mari kita yel-yel Al-Fida. Cerdas cendikia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah, Allahu Akbar. Al-Fida cendikia, Saleh, berilmu dan beradab. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.